Kalau kalian diminta menyebutkan karakter paling menyeramkan di dunia SpongeBob, sebagian besar mungkin orang akan langsung menjawab The Flying Dutchman. Bajak laut hantu berwarna hijau yang muncul dari kegelapan, menghindari ke kapal hantu, dan mampu membuat hampir seluruh penghuni Bikini Bottom ketakutan. Namun, tahukah kalian bahwa Flying Dutchman bukanlah karakter yang sepenuhnya diciptakan oleh kreator SpongeBob? Jauh sebelum serial SpongeBob SquarePants tayang, nama Flying Dutchman sudah lebih dulu dikenal dalam legenda para laut. Menurut cerita rakyat Eropa, Flying Dutchman adalah sebuah kapal yang dikutuk untuk terus berlayar selamanya. Kapal itu tidak dipercaya tidak akan pernah bisa berlabuh. Siapapun yang melihatnya dianggap akan mengalami nasib buruk. Selama ratusan tahun, legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan banyak penulis film hingga permainan video pernah mengangkat kisahnya yang sama. Ketika SpongeBob dibuat, Stephen Hillenburg tidak mengambil seluruh cerita tersebut. Ia justru mengubahnya menjadi karakter yang jauh lebih unik. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Flying Dutchman versi Bikini Bottom bukan sekedar kapal hantu, melainkan seekor bajak laut yang telah menjadi arwah. Ia memiliki kapal sendiri, memiliki dunia sendiri, dan bebas berkeliaran di seluruh lautan. Penampilannya juga sangat khas, tubuhnya bertransparan, warna hijau, janggut panjang, topi bajak laut, mata yang bisa berubah menyeramkan kapan saja, serta tawa yang khas langsung membuat penghuni Bikini Bottom tahu. Flying Dutchman sedang datang. Desain karakter ini sangat dibuat menyeramkan, tetapi ketika memiliki unsur komedi, karena sejak awal Flying Dutchman memang bukan karakter horor murni. Yang membuatnya menarik adalah kepribadian yang sulit ditebak. Dalam satu episode, ia bisa menjadi hantu yang sangat menakutkan, mengutuk siapa saja yang mengganggunya. Namun di episode lain, ia justru terlihat sangat ceroboh, mudah kesal, bahkan sering dipermainkan oleh SpongeBob dan Patrick. Perubahan inilah yang membuat Flying Dutchman menjadi salah satu karakter yang paling unik di seluruh serial SpongeBob. Walaupun kemunculan tidak sering Squidward atau Mr. Krabs, setiap kali Flying Dutchman muncul, episode tersebut hampir selalu menjadi salah satu yang paling diingat oleh para penggemar. Karena kehadirannya selalu membawa suasana yang berbeda, lebih gelap dan lebih misterius, namun tetap dipenuhi humor khas SpongeBob. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Kalau Flying Dutchman hanyalah arwah seorang bajak laut, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Apakah semua penghuni Bikini Bottom memang harus takut kepadanya? Atau sebenarnya ada karakter lain yang mampu mengalahkannya? Kalau ada satu alasan kenapa hampir seluruh penghuni Bikini Bottom takut kepada Flying Dutchman, jawabannya adalah kekuatannya. Berbeda dengan karakter lain yang masih memiliki batas kemampuan, Flying Dutchman mampu melakukan hal-hal yang hampir mustahil. Ia bisa muncul dan menghilang kapan saja tanpa suara, tanpa jejak. Dalam 1 detik pun ia bisa berada di hadapan seorang, lalu menghilang begitu saja. Kemampuan ini membuat hampir tidak ada karakter yang bisa menebak kapan Flying Dutchman akan datang. Tidak hanya itu, Flying Dutchman juga mampu terbang bebas di dalam lautan, dan ia tidak membutuhkan kendaraan, tidak membutuhkan jalan, bahkan ia dapat menembus benda padat seperti dinding atau kapal. Karena tubuhnya hanyalah arwah, benda biasa hampir tidak bisa menghentikannya. Kemampuan lainnya adalah mengubah bentuk. Dalam beberapa episode, Flying Dutchman pernah memperbesar tubuhnya hingga terlihat seperti monster raksasa. Di kesempatan lain, ia justru mengecil, mengubah wajahnya, bahkan membuat dirinya terlihat jauh lebih menyeramkan. Semua itu bisa ia lakukan sesuka hati. Yang paling terkenal tentu justru kemampuannya menakuti orang. Flying Dutchman mampu menciptakan ilusi, munculnya api hijau atau kabut, suara-suara misterius, dan berbagai kejadian aneh yang membuat korbannya panik. Meski sering digunakan untuk bercanda, kekuatan tetap membuatnya menjadi salah satu karakter yang paling berbahaya di Bikini Bottom. Namun menariknya, Flying Dutchman tidak selalu menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Justru dalam banyak episode, ia lebih suka bermain-main dengan korbannya terlebih dahulu. Menakut-nakuti, menguji keberanian mereka, atau membuat mereka panik sebelum akhirnya tertawa sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa baginya menakuti orang lain seringkali lebih menyenangkan daripada benar-benar menyakiti dirinya. Meski memiliki kekuatan yang luar biasa, Flying Dutchman bukan sosok yang tidak bisa dikalahkan. Beberapa kali SpongeBob dan Patrick berhasil membuatnya kebingungan. Bahkan ada momen ketika rencana Flying Dutchman justru berakhir berantakan karena tingkah polos mereka. Ia menjadi salah satu hal yang unik karena karakter yang paling ditakuti Bikini Bottom seringkali justru kalah oleh 2 karakter yang paling tidak terduga-duga. Kalau dipikir-pikir, kekuatan terbesar Flying Dutchman bukan hanya kemampuan supernaturalnya, tetapi kemampuan membuat semua orang percaya bahwa ia tidak mungkin dilawan. Dan rasa takut itu seringkali lebih kuat daripada kekuatan yang ia miliki sendiri. Namun masih ada satu hal yang jauh lebih misterius. Kalau Flying Dutchman adalah bajak laut hantu,
Di mana sebenarnya ia tinggal? Apakah kapal hantu hanya sekedar alat transportasi atau justru menjadi rumah tempat ia menghabiskan seluruh waktunya? Kalau selama ini hanya melihat Flying Dutchman muncul untuk menakuti penghuni Bikini Bottom, sebenarnya ia juga memiliki tempat yang selalu ia sebut sebagai rumah, yaitu ya tidak lain kapal hantu Flying Dutchman. Berbeda dengan kapal bajak laut biasa, kapal ini bukan sekedar alat untuk berlayar. Kapal tersebut menjadi tempat Flying Dutchman itu tinggal. Tempat ia menyimpan berbagai tempat mirip barang miliknya dan markas utama sebelum ia muncul untuk menakuti penghuni Bottom. Setiap kali Flying Dutchman menghilang, ia akan kembali ke kapal ini. Yang menariknya, kapal tersebut mampu bergerak tanpa awak, tidak membutuhkan angin, tidak membutuhkan layar, bahkan ia bisa muncul begitu saja dalam kabut. Dalam beberapa episode, kapal ini juga mampu terbang, berpindah tempat dengan sangat cepat, dan menembus lokasi yang tidak mungkin dilakukan kapal biasa. Seolah-olah kapal itu memiliki kekuatan gaib yang sama seperti pemiliknya. Di dalam kapal, Flying Dutchman menyimpan berbagai benda identik dengan seorang bajak laut, seperti harta karun, perlengkapan pelayaran, hingga berbagai barang kuno yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Walaupun serial SpongeBob tidak pernah menjelaskan secara rinci asal-usul semua benda tersebut, suasana di dalam kapalnya selalu menggambarkan kehidupan seseorang bajak laut klasik. Namun ada satu hal yang cukup unik. Flying Dutchman sebenarnya sering terlihat sendirian, tidak seperti bajak laut pada umumnya yang memiliki puluhan awak. Flying Dutchman lebih sering menjalankan semuanya sendiri. Sesekali memang muncul kru hantu yang membantunya, tetapi dalam sebagian besar episode ia justru menjadi satu-satunya sosok yang mengendalikan kapal. Hal ini yang membuat kehidupan terasa cukup sepi. Bayangkan menjadi arwah yang hidup selama bertahun-tahun, terus berlayar, terus berpindah tempat, dan hanya sekali bertemu penghuni Bikini Bottom. Mungkin karena itulah Flying Dutchman sering muncul mencari hiburan. Kadang dengan menakuti orang, kadang mengganggu siapa saja yang lewat, dan kadang sekedar ingin ditemani berbicara. Kalau diperhatikan, Flying Dutchman tidak selalu digambarkan sebagai hantu yang harus haus balas dendam. Dalam beberapa episode, ia justru terlihat bosan, kesal, bahkan terkadang menikmati hal-hal yang sederhana dilakukan oleh penghuni Bikini Bottom. Sisi inilah yang membuat karakter terasa lebih hidup. Ia bukan sekedar hantu yang muncul untuk menakut-nakuti, tetapi juga karakter yang memiliki emosi, keinginan dan rutinitas layaknya penghuni Bikini Bottom lainnya. Namun, masih ada satu hal yang membuat Flying Dutchman berbeda dari karakter lain. Walaupun hampir semua orang takut kepadanya, ada dua penghuni Bikini Bottom yang justru berkali-kali membuatnya kewalahan, yaitu ya tidak lain SpongeBob dan Patrick. Kalau diperhatikan, Flying Dutchman hampir tidak pernah hidup berdampingan dengan penghuni Bikini Bottom. Ia lebih sering muncul lalu menghilang, namun setiap kali bertemu karakter lain, hasilnya hampir selalu sama. Karena setiap penghuni Bikini Bottom memiliki caranya sendiri untuk menghadapi Flying Dutchman. Karakter pertama tentu saja SpongeBob. Berbeda dengan penghuni lainnya yang langsung ketakutan, SpongeBob justru sering memperlakukan Flying Dutchman seperti teman biasa. Ia tidak terlalu memikirkan bahwa yang ada di depannya adalah hantu. Bahkan dalam beberapa episode, SpongeBob justru membuat Flying Dutchman kebingungan karena kepolosannya. Rasa takut yang selama ini menjadi senjata utama Flying Dutchman seolah tidak bekerja pada SpongeBob. Lalu ada Patrick Star. Patrick bahkan lebih sulit ditebak. Kadang ia ketakutan, namun beberapa saat kemudian ia kembali bersikap santai karena cara berpikir Patrick yang sederhana. Banyak rencana Flying Dutchman justru berubah menjadi kekacauan. Dua sahabat ini sering kali membuat hantu paling menyeramkan di Bikini Bottom kehilangan kesabarannya. Berbeda dengan mereka, Mr. Krabs memiliki alasan untuk takut. Bukan semata-mata karena Flying Dutchman adalah hantu, melainkan karena ia sangat menghargai harta bendanya. Sebagai bajak laut, Flying Dutchman identik dengan peti, harta, dan barang berharga. Sementara Mr. Krabs dikenal sebagai karakter yang sangat mencintai uang. Pertemuan keduanya hampir selalu diwarnai oleh perebutan atau kesalahpahaman yang berhubungan dengan harta. Kalau Squidward, reaksinya jauh lebih masuk akal. Ia tidak suka masalah, tidak suka kejutan, dan tentu saja tidak ingin berurusan dengan hantu. Karena itu, setelah Flying Dutchman muncul, Squidward hampir selalu memilih menjauh. Yang menarik, Flying Dutchman juga beberapa kali bertemu Plankton. Dua karakter ini sama-sama memiliki rencana besar, namun sifat mereka sangat berbeda. Plankton selalu muncul strategi dengan cermat, sedangkan Flying Dutchman lebih mengandalkan ketakutan dan rasa takut. Akibatnya, kerjasama mereka seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kalau kita melihat semua hubungan itu, sebenarnya Flying Dutchman bukan karakter yang membenci seluruh penghuni Bikini Bottom. Ia hanya senang muncul, mengacaukan keadaan lalu pergi. Kadang berhasil menakuti semua orang, kadang justru menjadi korban kekonyolan SpongeBob dan Patrick. Dan mungkin itulah yang membuat setiap kemunculannya selalu terasa berbeda. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir. Apakah Flying Dutchman sebenarnya karakter jahat? Atau ia hanyalah
sosok bajak laut yang menjalankan perannya untuk membuat dunia Bikini Bottom lebih menarik. Kalau kita hampir melihat semua kemunculan Flying Dutchman, satu hal yang sangat jelas, ia memang sering ditakuti atau sering menakuti penghuni Bikini Bottom. Namun ia tidak pernah digambarkan sebagai penjahat utama. Berbeda dengan Plankton yang memiliki tujuan mencuri resep rahasia Krabby Patty atau karakter lain benar-benar ingin mencelakai seseorang. Flying Dutchman justru lebih sering menjadi rasa takut. Sebagai hiburan dalam banyak episode, setelah berhasil membuat seorang panik, Flying Dutchman biasanya tidak melanjutkan dengan tindakan yang berbahaya. Ia lebih suka tertawa, membuat lucu, lalu pergi begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa sifat lebih mirip sebagai seorang pengganggu daripada penjahat. Yang menarik, semakin lama serial SpongeBob berjalan, karakter Flying Dutchman juga ikut berkembang. Di awal kemunculannya ia benar-benar dibuat menyeramkan. Suaranya berat, ekspresinya mengintimidasi, dan kemunculannya selalu membuat suasana mencekam. Namun seiring berjalannya waktu, sisi lucunya mulai lebih sering diperhatikan. Ia bisa kesal karena hal-hal sepele, bisa dipermainkan oleh SpongeBob, bahkan beberapa kali terlihat gagal menjalankan rencananya sendiri. Perubahan ini membuat Flying Dutchman terasa jauh lebih dekat dengan penonton. Ia bukan lagi sekedar hantu, tetapi karakter yang memiliki kelemahan seperti penghuni Bikini Bottom lainnya. Kalau dipikir-pikir, Flying Dutchman memiliki peran sangat penting di dunia SpongeBob. Ia menjadi pengingat bahwa Bikini Bottom bukan hanya dipenuhi restoran atau rumah nanas dan kehidupan sehari-hari yang lucu, tapi juga memiliki sisi misterius, yaitu sebuah legenda. Dan kisah-kisah yang membuat dunia bawah laut terasa jauh lebih meluas. Tanpa Flying Dutchman, mungkin banyak episode bertema supernatural mungkin tidak akan pernah ada. Inilah yang membuat Flying Dutchman tetap diperhatikan selama lebih dari 20 tahun. Walaupun tidak sering muncul, setiap kemunculannya selalu membawa suasana yang berbeda. Kadang menegangkan, kadang lucu, kadang justru penuh kejutan. Dan itulah alasan mengapa ia masih menjadi salah satu karakter favorit para penggemar hingga sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya siapa sebenarnya Flying Dutchman, jawabannya ya bukan sekedar hantu bajak laut. Ia adalah adaptasi dari legenda laut yang telah hidup selama ratusan tahun, yang kemudian diubah menjadi salah satu karakter paling ikonik di dunia SpongeBob. Menyeramkan, lucu, misterius, dan menjadi bukti bahwa karakter yang jarang muncul pun bisa meninggalkan kesan yang tidak pernah dilupakan. Menurut kalian, kalau Flying Dutchman benar-benar ada di dunia nyata, apakah kalian cukup berani menaiki kapal hantunya? Atau kalian akan langsung kabur begitu mendengar suara tawanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau ada karakter SpongeBob lain yang ingin dibahas secara lengkap, jangan lupa tulis juga namanya. Sampai juga di video berikutnya.